Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiliani Putri dengan NIM 21416255201047. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis untuk UTS Data Mining. Langsung saja, di sini saya menggunakan Seaborn, Matplotlib, dan Pandas. Untuk pembacaan data juga menghasilkan data visualisasi. Lalu di sini data transkrip nilainya saya menggunakan file CSV. Maka dari itu saya menggunakan Google Colab import drive agar file CSV-nya bisa terbaca pada Google Colab. Di sini setelah dipanggil hasilnya akan seperti ini, kolom-kolomnya akan muncul serta value-nya. Lalu di sini saya juga memanggil dataset dari MS Lulusan. Langsung saja di sini kita mencari IPS tiap semester per mahasiswa. Di sini saya mau untuk mencari total grade saya melakukan perkalian antara nilai grade juga SKS, lalu mengelompokkannya berdasarkan NIM juga semester dengan menjumlahkan SKS dan total grade-nya. Di Lalu kita menghitung IPS tiap semesternya dan membuatkan nilai IPS-nya hingga 2 desimal. Lalu mengambil nilai pertama untuk setiap NIM, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita melakukan pivot table untuk mengorganisir data table yang ada. Terus di sini hasilnya menunjukkan bisa merincikan IPS tiap semester dari semester 1 hingga semester 8. Yang di sini tertulis dari IPS 0 hingga IPS 9 berdasarkan NIM-nya. Di sini bisa dilihat bahwa nilai di tiap semester di kolom beberapa semesternya ada yang masihan, yaitu nilai yang tidak ada atau tidak tersedia. Lalu kita melakukan penggabungan pivot data frame yang di atas dengan data frame MS lulusan berdasarkan NIM. Lalu kita menggabung, kita melakukan penghapusan kepada data mahasiswa yang bernilai 1. Biasanya itu pindahan ataupun datanya tidak ada. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nilai untuk kolom status masuknya akan bernilai 0 gitu. Lalu di sini kita menghitung durasi studi dan menentukan kelulusan tepat waktu atau tidaknya mahasiswa. Di sini karena uh, di sini kita mengonversi kolom tanggal masuk dan tanggal lulus menjadi tipe data time dan menghitung durasi studi dalam tahun dan bulan. Menandai apakah mahasiswa lulus tepat waktu atau tidak. Kalau misalkan lulus tepat waktu, dia lebih cepat, lebih kurang kurang dari 5 tahun maupun sesuai 5 tahun. Jika lebih dari 5 tahun, maka tidak tepat waktu. Nah, di sini bisa dilihat hasil durasi studi bulannya itu 47 bulan dan bisa dikonversikan ke studi tahunannya yaitu 4 tahun gitu. Lalu di sini di sini ada nah, di sini bisa dilihat durasi studi maksimumnya adalah 5 tahun ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini bisa dilihat yang lulus tepat waktunya akan bernilai true. Langsung di sini kita bisa melihat distribusi nilai dari setiap kolom. Di sini kita kita menganalisis dari kolom status pegawai, di mana nilai 0 ini merupakan mahasiswa yang tidak bekerja, sedangkan yang satu ini merupakan mahasiswa yang bekerja. Di sini divisualisasikan pada hisplot bahwa durasi studi tahun mahasiswa rata-rata lulus tepat waktu pada 4 tahun, disusul dengan yang pas 5 tahun dan lebih, ada yang 6, ada yang 7 tahun. Lalu di sini ada komplot. Nah, di sini lulus tepat waktu bisa dilihat bahwa lebih banyak, lebih dari 4.000 mahasiswa
yang lulus tepat waktu, dan false ini merupakan mahasiswa yang lebih dari 5 tahun berkuliah. Nah, di sini untuk menghitung proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu berdasarkan status pegawai. Nah, di sini kita bisa lihat untuk visualisasi dari bar plot. Di sini bisa disimpulkan bahwa kategori pertama yaitu mahasiswa yang tidak bekerja dengan mahasiswa yang bekerja, rata-rata lulus tepat waktu walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan, dan untuk kategori kedua ini merupakan mahasiswa yang tidak bekerja maupun bekerja tetapi dia tidak lulus tepat waktu. Nah, di sini bisa dilihat ini box plotnya. Biasanya untuk yang false ini adalah kategori mahasiswa yang durasi kuliahnya lebih dari 5 tahun, dan di sini yang true itu sudah pasti mahasiswa yang durasi kuliahnya tepat waktu. Nah, di sini ada pair plot untuk melihat hubungan antara variabel lulus tepat waktu dari status pegawai dan durasi studi tahunan, karena bisa dilihat dari analisis ini untuk kolom status pegawai itu sangat mempengaruhi durasi kelulusan. Di sini untuk kategori 0 itu merupakan mahasiswa yang tidak yang tidak bekerja. Dia rata-rata lulus tepat waktu di tahun kelima ya. Dan ini mahasiswa yang bekerja masih bisa menyeimbangkan. Dan di sini ada konflot, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jenis kelamin untuk yang mau ini ialah laki-laki dan yang satu ini adalah perempuan. Untuk yang laki-laki, dia lebih lulus. Untuk yang laki-laki, kelulusan tepat waktunya lebih lebih besar daripada populasi perempuan yang lulus tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.